Ibnu Miskawai ialah seorang ilmuwan agung kelahiran Rey, Persia atau sekarang Iran sekitar tahun 320 Hijriah atau 932 Masehi. Ia merupakan seorang ilmuwan hebat. Bahkan ia juga dikenal sebagai seorang filsuf, penyair, dan sejarawan yang sangat terkenal. Ia terlahir pada era kejayaan kekhalifahan Abbasiyah. Ibnu Maskawai ialah seorang keturunan Persia yang konon dulunya keluarganya dan dia beragama Majusi dan pindah ke dalam Islam. Ibnu Maskawai berbeda dengan Al-Kindi dan Al-Farabi yang lebih menekankan pada aspek metafisik. Ibnu Maskawai lebih pada tataran filsafat etika seperti Al-Ghazali. Sejarah dan filsafat merupakan dua bidang yang sangat disenanginya. Sejak masih muda, ia dengan tekun mempelajari sejarah dan filsafat, serta pernah menjadi pustakawan Ibnu al-Abid, tempat dia menuntut ilmu dan memperoleh banyak hal positif berkat pergaulannya dengan kaum elit. Tak hanya itu, Ibnu Miskawai juga merupakan seorang yang aktif dalam dunia politik di era kekuasaan dinasti Buayh di Baghdad. Ibnu Miskawai meninggalkan Rey menuju Baghdad dan mengabdi kepada istana Pangeran Buayh sebagai bendaharawan dan beberapa jabatan lainnya. Beliau mengkombinasikan karir politik dengan peraturan filsafat yang penting. Tak hanya di kantor Buayh di Baghdad, ia juga mengabdi di Isfahan dan Rey. Akhir hidupnya banyak dicurahkan untuk studi dan menulis. Ibnu Miskawai lebih dikenal sebagai filsuf akhlak atau etika, walaupun perhatiannya luas meliputi ilmu-ilmu yang lain seperti kedokteran, bahasa, sastra, dan sejarah. Bahkan dalam literatur filsafat Islam, tampaknya hanya Ibnu Miskawai inilah satu-satunya tokoh filsafat akhlak. Menurut Muhammad Hamidullah dan Afzal Iqbal dalam karyanya bertajuk The Emergence of Islam, Lecture on the Development of Islamic World View, Intellectual Tradition and Polity, menjelaskan bahwa Ibnu Miskawai merupakan orang pertama yang memaparkan secara jelas ide tentang evolusi. Seperti ilmuwan lainnya pada era abad ke-4 Hijriah dan ke-5 Hijriah atau abad ke-10 Masehi dan ke-11 Masehi, Ibnu Miskawai merupakan orang yang memiliki wawasan luas dalam bidang filosofi, berdasarkan pada pendekatannya terhadap filsafat Yunani yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Walaupun filosofi yang diterapkannya khusus untuk masalah-masalah Islam, ia jarang menggunakan agama untuk mengubah filosofi, dan selanjutnya dikenal sebagai seorang humanis Islam. Dia menunjukkan kecenderungan dalam filsafat Islam untuk menyesuaikan Islam ke dalam sistem praktik rasional yang lebih luas umum bagi semua manusia. Neoplatonis, Ibnu Miskawai memiliki dua sisi, yakni praktik dan teori. Beliau memberikan peraturan untuk kelestarian kesehatan moral berdasarkan pandangan budidaya karakter. Ini menjelaskan cara di mana berbagai bagian jiwa dapat dibawa bersama ke dalam harmoni, sehingga mencapai kebahagiaan. Ini adalah peran filsuf moral untuk menetapkan aturan untuk kesehatan moral, seperti dokter menetapkan aturan untuk kesehatan fisik. Kesehatan moral didasarkan pada kombinasi pengembangan intelektual dan tindakan praktis. Ibnu Miskawai menggunakan metode eklektik dalam menyusun filsafatnya, yaitu dengan memadukan berbagai pemikiran-pemikiran sebelumnya dari Plato, Aristoteles, Plotinus, dan doktrin Islam. Namun karena inilah mungkin yang membuat filsafatnya kurang orisinal.
Dalam bidang-bidang berikut ini, tampak bahwa Ibnu Miskawayh hanya mengambil dari pemikiran-pemikiran yang sudah dikembangkan sebelumnya oleh filsuf lain. Ibnu Miskawayh menulis dalam berbagai topik yang luas, berkisar sejarah psikologi dan kimia. Tapi dalam filsafat metafisikanya tampak secara umum telah diinformasikan oleh versi Neoplatonis. Dia menghindari masalah merekonsiliasi agama dengan filsafat dengan klaim dari filsuf Yunani dan tidak menayangkan fokus kesatuan dan keberadaan Allah. Menurut Ibnu Miskawayh, Tuhan merupakan zat yang tidak berjisim, azali dan pencipta. Tuhan adalah esa dalam segala aspek, tidak terbagi-bagi dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tuhan ada tanpa diadakan, dan adanya tidak tergantung pada yang lain, sedangkan yang lain membutuhkannya. Tuhan dapat dikenal dengan proposisi negatif karena memakai proposisi positif berarti menyamakannya dengan alam. Ibnu Miskawayh menganut paham Neoplatonisme tentang penciptaan alam oleh Tuhan. Ibnu Miskawayh menjelaskan bahwa entitas pertama yang memancar dari Tuhan adalah akfa'al atau akal aktif. Akal aktif ini bersifat kekal, sempurna, dan tidak berubah. Dari akal ini timbul jiwa dan dengan perantaraan jiwa timbul planet atau al-falak. Pancaran yang terus-menerus dari Tuhan dapat memelihara tatanan di alam ini, menghasilkan materi-materi baru. Sekiranya pancaran Tuhan yang dimaksud berhenti, maka berakhirlah kehidupan di dunia ini.